guys, selamat datang di UniQ Channel. Channel jalan-jalan ala low budget. Halo, senang bisa menyapa teman-teman lagi. Kali ini saya akan menuju Nusa Tenggara Barat. Seperti video-video saya sebelumnya, acara jalan-jalan ini dikemas dengan sangat menarik yang menampilkan gambar, video, animasi, ataupun ilustrasi. Selain itu, acara jalan-jalan ini bukan hanya memperkenalkan tempat-tempat wisata di tanah air yang saya kunjungi, tetapi juga memberikan informasi dan edukasi agar teman-teman bisa menjadi lebih banyak tahu tentang daerah tersebut. Oke, saat ini saya masih berada di atas pesawat dan dalam waktu kurang dari 10 menit lagi pesawat akan mendarat di Bandara Internasional Lombok Praya. Kita bisa menyaksikan keindahan alam Lombok dari atas pesawat. Ada gunung, bukit, laut, dan juga sawah. Kunjungan saya ke Lombok sebenarnya adalah kunjungan yang kesekian kalinya. Rencananya mau mengunjungi kembali tempat-tempat wisata yang dulu pernah saya kunjungi, antara lain Gili Trawangan, Air Terjun Kelambu, Pantai Pink, Pantai Kuta Lombok, dan masih banyak lagi yang lainnya. Akhirnya kita mendarat dengan mulus di Bandar Udara Internasional Lombok, yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Lombok Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk bisa sampai ke kota Mataram, kita harus menempuh jarak sekitar 39 menit atau sekitar 32,2 km. Ada beberapa pilihan kendaraan yang bisa digunakan, antara lain taksi resmi bandara, Damri, travel atau shuttle, dan taksi online. Nah, sekarang saya sudah berada di Mataram. Karena sudah waktunya makan siang, saya mencari makanan khas Lombok yang recommended yang banyak dicari orang. Tempat yang saya tuju adalah Sate Rembiga. Sate legendaris yang sangat terkenal baik di kalangan masyarakat lokal maupun wisatawan domestik. Dinamakan Sate Rembiga karena Sate Rembiga berasal dari daerah Rembiga, Mataram. Sate Rembiga terbuat dari daging sapi atau daging ayam yang diolah dengan bumbu khas seperti cabai keriting merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, asam jawa, ketumbar, terasi, kecap manis, dan gula merah. Setelah selesai santap siang, saya melanjutkan perjalanan saya ke Pantai Senggigi. Perjalanan ke Senggigi bisa ditempuh selama kurang lebih 30 menit berkendara, dengan jarak tempuh sekitar 20 km. Pantai Senggigi adalah salah satu objek wisata yang terkenal dan ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Lokasi Pantai Senggigi sangat strategis karena pantai ini memiliki garis pantai yang panjang dan berada di kawasan pantai-pantai berteluk. Kawasan Pantai Senggigi ini selain menawarkan pemandangan pantai dengan sunsetnya yang indah, kita juga bisa melihat Gunung Agung Bali dari Pantai Senggigi. Teman-teman yang ingin ke Lombok dan jalan-jalan ke Pantai Senggigi tidak usah khawatir, karena telah tersedia beberapa fasilitas berupa penginapan, hotel, resort, cafe, restoran, pub atau klub, dan live music di sekitar pantai. Selain itu, para pengunjung juga bisa berselancar atau surfing, bermain kano, snorkeling, dan juga berburu oleh-oleh khas Lombok.
Saat ini kita sedang menuju ke Lombok Timur dengan menyusuri Pantai Senggigi di barat pesisir Pulau Lombok. Pemandangan laut yang indah menjadi alasan saya ke Lombok Timur melalui pesisir barat. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar tentang Gunung Rinjani atau Desa Sembalun. Keduanya menjadi salah satu tempat yang sangat populer di Lombok, terutama bagi para pecinta alam. Oleh karena itu, Gunung Rinjani dan Desa Sembalun menjadi destinasi yang wajib dikunjungi selama berada di Lombok. Gunung Rinjani ini merupakan salah satu gunung Merapi yang ada di Indonesia dan menjadi gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Gunung Rinjani menjadi gunung favorit bagi pendaki gunung karena Gunung Rinjani dan sekitarnya memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Taman Nasional Gunung Rinjani secara administratif berada dalam 3 wilayah, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur. 30% luas Taman Nasional Gunung Rinjani masuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat dengan luas kurang lebih 41.000 hektar. Taman Nasional Gunung Rinjani mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Kawasannya dijadikan sebagai tempat penelitian dan sumber pengumpulan plasma nutfah. Taman Nasional Gunung Rinjani juga menjadi tempat wisata alam dan pendidikan. Teman-teman, informasi mengenai Gunung Rinjani kita cukupkan dulu sampai di sini. Pada part berikutnya, kita akan menyaksikan keindahan alam Desa Sembalun, yaitu desa di kaki Gunung Rinjani yang juga tidak kalah menarik. Demikianlah jalan-jalan kita di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga menambah semangat jalan-jalan kita dan juga menambah edukasi kita tentang tempat-tempat wisata dan sejarah di tanah air. Semoga kalian suka ya. Video ini tentunya belum sempurna dan masih perlu banyak belajar dan masukan dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Thank you, bye!